Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam bahagia. Kami dari kelompok 3 CGP A2 kelas 17 Balikpapan dengan fasilitator Bapak Dahwirzal DZ dan pengajar praktik Bapak Afkariano dan Ibu Sri Rahayu dan kami sendiri CGP 2 Abdurrahman, Yunita Purnama, Sri Widyastuti, dan Eki Soraya akan memaparkan materi desain kerangka filosofis profil pelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar. Apa yang ada di benak kita ketika membahas kerangka filosofis Merdeka Belajar? Berawal dari tujuan mulia Kemendikbud dalam usahanya membuat berbagai program pendidikan untuk tercapainya tujuan negara dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Salah satu program Kemendikbud adalah merealisasikan pengetahuan dan pembentukan karakter dengan cara membuat kurikulum pendidikan berbasis Pancasila yang diberi nama Profil Pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6 unsur, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Pelajar Pancasila adalah perwujudan pelajar Indonesia sebagai pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Kelompok kami mengambil salah satu profil pembelajar Pancasila dalam mengembangkan Merdeka Belajar. Yang kami ambil adalah kreatif. Pelajar yang kreatif mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinal, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Elemen kunci kreatif menghasilkan gagasan yang orisinal dan menghasilkan karya dan tindakan yang orisinal. Identifikasi sumber daya dan potensi yang dimiliki sekolah dengan mengusung profil pelajar Pancasila, unsur kreatif, ada sekolah, identifikasinya adalah sekolah berada di daerah yang kaya akan tradisi budaya dan kesenian daerah. Kemudian, murid yang menyukai segala perubahan dan hal-hal yang baru, dukungan dari kepala sekolah, komite, orang tua, dan lingkungan masyarakat, dan yang paling penting adalah tenaga pendidik yang berpikiran maju dan inovatif. Alur kerangka Merdeka Belajar yang kami usung adalah yang pertama, tujuan utamanya adalah pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Dan profil Pancasilanya adalah kreatif. Kompetensi yang ingin dicapai dengan profil Pancasila kreatif adalah perubahan perilaku ke arah yang lebih baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, kemampuan dalam menyelesaikan tantangan dan masalah. Yang ketiga adalah kemampuan mengeksplorasi minat dan bakat anak didik. Dan yang terakhir adalah kemampuan mencoba hal-hal baru. Indikator
pencapaian profil pelajar Pancasila kreatif, yaitu murid mempunyai inisiatif dalam berpikir dan bertindak. Murid mempunyai minat dalam belajar dan selalu ingin tahu. Berani tampil beda dan selalu berinovasi, berani mengambil resiko, penuh semangat dan percaya diri, dan mampu melaksanakan evaluasi diri. Hal-hal yang dilakukan untuk mencapai profil pelajar Pancasila yang kreatif, yaitu pembelajaran mengedepankan budaya lokal. Ini untuk mengenalkan dan membiasakan anak serta mengembangkan budaya lokal yang ada, khususnya di kota Balikpapan. Kemudian pembelajaran berpusat pada siswa, karena yang seperti filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa guru adalah menghamba untuk siswa, yang artinya segala sesuatu yang diupayakan oleh guru patutnya adalah untuk siswa, siswa, dan siswa. Penilaian pembelajaran berupa proyek dan produk. Kemudian melakukan presentasi dan publikasi, dan melakukan evaluasi dan reflektif program. Alasan penerapan profil Pancasila kreatif dalam Merdeka Belajar. Yang pertama, kreativitas menghubungkan semuanya. Kreativitas adalah seni membuat koneksi dan mengajarkan kita bahwa segala sesuatu di alam semesta terhubung. Dengan kata lain, kreativitas mengumpulkan ide-ide bersama dan menampilkannya dengan cara yang belum pernah ada. Sehingga anak didik dapat menciptakan sesuatu yang benar-benar baru. Kemudian, kreativitas menciptakan pemikiran yang positif. Menurut penelitian yang dilakukan di masa lalu, telah ditemukan hubungan yang kuat antara kreativitas dan suasana hati yang baik. Orang cenderung lebih kreatif ketika mereka bahagia, karena dapat berpikir secara luas. Meningkatnya mood positif memungkinkan kita untuk melihat lebih banyak solusi. Sehingga peran guru adalah membuat atau mengelola kelas sehingga membuat siswa bahagia. Yang berikutnya adalah kreativitas membuat kita lebih menghargai proses. Kreativitas mengajarkan kita betapa pentingnya proses daripada hasil. Dengan kata lain, membuat kita tidak berorientasi pada hasil, melainkan prosesnya. Sebagai pembuat konten atau seniman kreatif, kita tidak boleh hanya fokus pada hasil akhir pekerjaan, tetapi juga pada kuantitas pertumbuhan dan kemajuannya. Terkadang apa yang kita inginkan tidak sesuai harapan, dan inilah mengapa kita harus berkonsentrasi pada proses daripada hasilnya. Yang berikutnya adalah kreativitas membuat kita memiliki tekad yang lebih kuat. Kita belajar berkorban dan bertekad untuk mencapai tujuan hidup melalui kreativitas. Kita atau anak didik akan terus melakukan walaupun tidak dituntut sekalipun jika memiliki tekad yang lebih kuat. Bukan karena orang lain, namun dari diri sendiri. Kreativitas juga mengajarkan untuk terus meluangkan waktu dan upaya. Dan yang terakhir adalah mengeksplorasi kemampuan sesuai bakat, minat, dan ciri khas budaya. Mengenali minat dan bakat anak sejak usia dini akan sangat bermanfaat bagi orang tua untuk mengarahkannya secara tepat dan sesuai usia. Minat dan bakat anak nantinya akan menjadi life skill, yaitu kemampuan khusus untuk dapat bertahan hidup dan menjadi berhasil. Ini menjadi bekal yang sangat bermanfaat hingga mereka dewasa nanti. Jika diintegrasikan dengan ciri khas budaya daerah, anak didik akan terstimulus mencintai budaya daerah dan ikut mengembangkan potensi budaya daerah tempat anak didik tinggal. Contoh konkret capaian profil pelajar Pancasila, yaitu persiapan pembelajaran diferensial. Apa saja persiapannya? Yaitu kesiapan sekolah, baik kepala sekolah, guru, maupun warga sekolah lainnya. Kemudian RPP sebagai bentuk rancangan pembelajaran
untuk pembelajaran diferensial. Dan yang paling penting adalah motivasi guru untuk mengubah atau mengelola kelas menjadi kelas pembelajaran diferensial. Yang berikutnya adalah aplikasi sebagai implementasi RPP, di mana proses pembelajaran diferensial terjadi. Dan yang terakhir adalah refleksi sebagai penilaian bahan evaluasi perbaikan kegiatan secara kontinu. Diharapkan dengan contoh konkret capaian profil pelajar Pancasila ini, anak didik dapat kreatif dan juga bahagia. Pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan konkret profil pelajar Pancasila kreatif di kelas. Yang pertama adalah pihak internal, yaitu kepala sekolah, guru, peserta didik, dan warga sekolah. Dalam penerapan penguatan profil pelajar Pancasila, peran sekolah sangat dominan. Sekolah berupaya menyediakan berbagai program dan kegiatan untuk tumbuh kembangnya karakter positif siswa sesuai nilai-nilai dalam 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Misalnya, mewadahi program pembelajaran yang berpusat pada siswa untuk lahirnya pelajar yang kreatif. Kemudian, pembina ekstrakurikuler bisa dari internal sekolah ataupun eksternal sekolah, karena dengan program ekstrakurikuler dapat berperan sebagai wadah bakat dan eksplorasi minat siswa dengan harapan terbentuknya karakter disiplin, kreativitas, mau bekerja sama, dan menghargai keberagaman. Kemudian eksternal, yaitu komite sekolah, keluarga, pemerintah, instansi, atau mitra luar yang mendukung implementasi kegiatan. Komite sekolah berfungsi sebagai jembatan antara orang tua dan sekolah untuk mewadahi peran anak dalam mengembangkan bakat dan minatnya dan menyukseskan program-program sekolah yang terkait dengan kreativitas anak. Kemudian peran keluarga. Profil pelajar Pancasila dimulai dari rumah, yaitu dari lingkup keluarga. Keluarga bukan hanya diartikan orang tua atau ayah dan ibu saja. Istilah keluarga juga mencakup sanak saudara lainnya. Keluarga, terutama orang tua, diharapkan dapat menjalankan perannya dengan baik, dan keluarga dapat memfasilitasi kreativitas anak di rumah sehingga anak dapat mengisi keseharian mereka dengan hal-hal positif yang mengakomodir kreativitas anak. Kemudian instansi atau mitra luar yang mendukung implementasi kegiatan atau peran masyarakat juga memegang peranan penting dalam profil pelajar Pancasila. Jangan sampai apa yang sudah diupayakan pihak keluarga maupun pihak sekolah tidak mendapat dukungan dari masyarakat atau mitra luar. Karena dengan bergabungnya pihak luar atau instansi untuk mengembangkan atau memberikan wadah kepada anak didik, maka akan menumbuhkan kesadaran anak didik akan eksplorasi bakat dan minat yang mereka miliki. Kemudian mereka bisa mengintegrasikannya dengan ciri khas budaya yang ada di daerah, khususnya Balikpapan. Dan yang terakhir adalah pemerintah. Pemerintah sesuai dengan kewenangannya juga menjadi kunci keberhasilan profil pelajar Pancasila. Peran pemerintah yang diharapkan diantaranya adalah menyosialisasikan pentingnya profil pelajar Pancasila pada masyarakat dan memperbanyak fasilitas pendukung yang bernuansa pendidikan, mengadakan kegiatan-kegiatan yang dapat menjadi wadah pengembangan bakat dan minat untuk berprestasi dan berkreativitas, dan penerapan aturan dan sanksi yang tegas untuk pihak-pihak yang tidak kooperatif dalam mendukung keterlaksanaan profil pelajar Pancasila. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok 3 CGP 2. Lebih kurangnya kelompok kami mohon maaf. Dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.